Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini deg-degan banget saya nih Pak, ditonton Pak Wali Pak. Pertama kalinya nih Pak. Perkenalkan, nama saya Gilang. Dan saya sangat merasa bangga sekali dipanggil di hari ini untuk stand up comedy. Dan mohon izin untuk Bapak Ibu semuanya, saya mau stand up comedy Pak. Jadi kalau nanti lucu tolong ketawa aja ya, yang lepas aja gitu, biar saya semangat. Dan kalau nggak lucu, tolong ketawa juga. Untuk membedakan yang mana stand up, yang mana sambutan Pak. Dan nanti kalau saya nggak lucu, anggap aja sambutan ya Pak ya. Kayaknya kurang lucu, nah berarti kurang lepas ini ya tawanya ya. Makasih sebelumnya. Dan stand up komedi Magelang komunitas itu sudah 13 tahun. Saya sudah stand up 13 tahun di kota Magelang. Saya yakin banyak yang baru tahu, oh ternyata ada komunitasnya ya. 13 tahun sudah Pak. Memang kami nggak terkenal aja. Sudah 13 tahun saya stand up dan ini bersejarah. Ini pertama kalinya saya diundang stand up komedi resmi dari pemerintah kota Magelang. Luar biasa, bisa tepuk tangan dulu dong. Jadi ini pertama kalinya saya stand up dibayar uang pajak Pak. Senang banget saya ya. Apaan lagi makan uang pajak nih. Luar biasa sekali rasanya. Dan saya stand up di sini merasa sangat luar biasa sekali. Apalagi ditonton Pak Wali Kota. Pak Wali Kota kita kenal dengan sebutan namanya itu Mas Damar ya Pak ya. Ada singkatannya loh Mas Damar itu Pak. Mas, masalah Kota Magelang akan tuntas bersamanya. Dari dulu hingga sekarang dialah wali kota terbaik. Mari kita dukung sama-sama. Ya itu materi menjilat ya. Nah sekarang udah boleh ketawa Pak, Pak wali kotanya udah ketawa. Jadi nggak nunggu lagi. Menurut saya penyelenggaraan Hakoria sebelumnya gini. Sebelumnya agak deg-degan saya Pak, mohon maaf ya Pak, lupa ini. Sebelumnya mohon disclaimer dulu. Kalau ada kata-kata saya yang agak kurang enak gitu atau mungkin agak sedikit gimana gitu, tolong anggap aja ini komedi ya Pak ya. Saya agak khawatir, oh jangan dong Pak, jangan Pak. Yang anggur aja Pak, lebih kecil. Tolong dianggap komedi aja yang saya ucapin ini. Soalnya saya takut, khawatir nanti pulang-pulang saya dicari tukang bakso. Padahal saya sukanya nasi goreng tuh. Takut banget saya Pak. Dan menurut saya penyelenggaraan Hakordia itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena Hakordia ini mengingatkan kita kalau korupsi itu adalah kriminal besar dan kejahatan besar yang memalukan negara. Harus selalu diingatkan. Soalnya bisa aja bisa lupa gitu loh. Kan di luar Indonesia itu ada banyak negara yang menentukan kalau koruptor ditangkap itu ada dua pilihan, hukum mati atau hukum seumur hidup. Di Indonesia juga pilihannya dua, jadi tahanan negara atau jadi pahlawan nasional. Waduh, terlalu berat ya? Tebak-tebakan aja gimana? Saya lihat isunya kemarin ada pahlawan nasional, ada yang berpikir, wah ini masih ada kasusnya bla 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 gitu. Dan saya sadar, oh inilah kenapa koruptor kalau ditangkap, itu kalau di press conference senyum-senyum. Bukan karena dia senang masuk penjara, enggak. Karena dia senang, kemungkinan 20 tahun lagi akan jadi pahlawan nasional nih. Gitu kemungkinan. Masih terlalu berat ya? Kita ganti aja acaranya gimana? Hari anti korupsi harusnya berat dong ya? Apakah Gilang siap untuk dicari tukang bakso? Dan menurut saya memang di Indonesia tuh korupsi itu emang tinggi, banyak banget korupsi, merajalela korupsi. Cuma masih dalam taraf ya masih dalam papan bawah, dalam indeks korupsi itu masih di papan bawah. Nggak kayak negara-negara di luar negeri sana yang udah mulai hancur. Indonesia itu peringkat 99 dari 180. Nah di negara-negara yang teratas top 3 itu ada Sudan Selatan, ada Somalia, ada Venezuela. Ibarat Liga Inggris mereka ini Chelsea, Manchester United sama Arsenal. Nah Indonesia tuh di bawah tuh, MU Indonesia. Bapak ada fans MU bukan Pak? Bukan. Atau PPSM ya Pak ya? PPSM juga MU Pak, Magelang United. Gitu, Pak. Dan untuk memberantas korupsi kita butuh yang namanya KPK. Nah KPK itu banyak yang mengkritisi KPK. Kenapa? Karena
KPK hanya ngurusin atau menghandle menangkap koruptor yang gede-gede aja. Yang kecil-kecil juga dong biar membasmi semuanya. Setuju saya Pak. Bahkan kita bisa membasmi dari bibit-bibit korupsinya itu sendiri. Tapi sayang ini akan bikin KPK kerjanya jadi repot. Karena dia akan nangkapin semua orang. Misalnya ada anak sekolah lagi makan di kantin disamperin. Adik, kamu saya tangkap. Loh kenapa Pak? Kamu makan gorengan 5 bayarnya 2. Kan repot lah. Terus ada tukang parkir lagi duduk disamperin. Bapak saya tangkap. Loh kenapa Pak? Bapak ada yang kasih 5.000 gak dikasih kembalian. Repot jadi ya. Terus ada juga lagi duduk istirahat jam istirahat main HP gitu. Samperin. Mas main HP di kantor. Loh kenapa kalau main HP di kantor? Soalnya Mas main Mobile Legends pakai wifi kantor. Mas jadi banyak banget kerjaan KPK jadinya gitu. Dan pelajarannya ya kita harus percaya kepada KPK. KPK sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Beri tepuk tangan dulu untuk KPK dong ya. Saya agak deg-degan juga ya, selain ada Pak Wali Kota di sini, kita juga ada Pak Purbaya di sini ya Pak ya. Mirip Pak, mirip Pak Purbaya. Tapi agak ngantuk dikit ya Pak. Harus stand up-nya kurang lucu. Orang kaya sing nang YouTube, orang kaya Cak Lontong, orang kaya Raditya Dika, bener. Saya jamin mereka jauh lebih lucu daripada saya. Tapi saya jamin, saya jauh lebih murah. Bener, saya mau stand up di sini dibayar kupat tahu Pak Pangan mau saya Pak. Tapi itu bohong ya, panitia ya. Nanti malah disajin kupat tahu terus nggak dibayar ya. Nggak jadi makan uang pajak saya Pak. Saya udah stand up 13 tahun dan saya pernah stand up di Purworejo Bu. Pernah saya stand up di Purworejo itu nama tempatnya tuh tempat wisata di Pegunungan Menoreh namanya Borobudur Highland. Itu Purworejo yang bikin pemerintah namanya Borobudur Highland. Mungkin nggak tahu silakan googling, ada itu. Dan saya kaget loh kok ada Borobudur di Purworejo. Jangan-jangan Borobudur buka cabang di Purworejo ini. Kalau bisa mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi Borobudur buka franchise Bu. Jadi nanti ada tulisannya, pesan sekarang, Borobudur di kota Anda, join segera, bisa gitu loh. Dan ada paketnya, misalnya kalau franchise itu biasa ada paket-paket kan ya. Paket basic, paket medium sama paket ultimate. Paket basic itu yang murah, jadi kalau mau Borobudur di kotanya, itu bisa dapat paket Candi Borobudur stupanya cuma setengah, 1 balkondes, include biaya sewa ruko, kecil banget ya. Yang kedua adalah paket medium itu lebih mahal, dapat candi full stupa, dapat 3 balkondes, 1 gereja ayam, plus 6 bule untuk diajak foto wisatawan. Sama diajak ngomong anak-anak bahasa Inggris yang masih pas-pasan gitu ya. Terus yang paket ultimate, paket yang paling mahal. Kalau mau Borobudur sana bisa dapat Borobudur seluruh wisata yang ada di sekitar Borobudur, plus penyelenggaraan Borobudur Marathon, festival lampion, lengkap 10 biksu yang jalan kaki dari Thailand. Gitu aja ya Mas, agak kurang ya, mohon maaf ya. Nanti saya dibayar kupat tahu nggak apa-apa panitia. Soalnya nggak percaya nih, kurang lucu ya. Apakah teman saya lebih lucu? Tapi saya bisa bilang ini hanya sambutan. Berikutnya kita panggil teman kita, ini ya Papayo. Oh nggak usah, saya sudah selesai, tidak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak.